Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan materi simulasi evaluasi kriptografi AES dan Paylor. Adapun agendanya yang terdiri dari 9 bagian. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua tujuan tugas, yang ketiga penyampaian penjelasan materi kriptografi, yang keempat penjelasan terkait lingkungan dan alat simulasi yang digunakan, yang kelima desain eksperimen, yang keenam hasil simulasi, yang ketujuh analisis performansi, yang kedelapan adalah kesimpulan, dan yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya, Assalamualaikum, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Hasana Putri, saya mahasiswa program doktoral teknik elektro di Universitas Telkom Bandung. Ini adalah slide tugas mata kuliah keamanan jaringan lanjut dengan topik simulasi evaluasi algoritma kriptografi AES dan Paylor dalam jaringan Edge dan IoT. Adapun tujuan tugas yang pertama adalah terkait analisis performansi dan relevansi paper yang digunakan. Tujuan dari tugas ini adalah untuk menganalisis performa dan relevansi dua metode kriptografi berbasis teori yang berbeda, yaitu AES dan Paylor. Keduanya akan diuji melalui simulasi untuk menilai efisiensi dan akurasinya dalam konteks jaringan edge computing dan IoT. Masuk ke bagian ketiga, yaitu terkait penjelasan metode kriptografi. AES sendiri adalah algoritma kriptografi simetris yang sangat cepat dan ringan, banyak digunakan pada lapisan jaringan dan aplikasi real-time. Paylor merupakan algoritma simetris yang memiliki keunggulan operasi homomorfik adaptif, memungkinkan proses agregasi data dalam bentuk terenskripsi. Paylor ini sangat cocok untuk sistem yang menuntut privasi tinggi, serta e-health dan smart grid. Selanjutnya, bagian keempat yaitu lingkungan dan alat simulasi yang digunakan. Simulasi ini dilakukan menggunakan Python di Google Colab, menggunakan library Scryptodom untuk simulasi AES dan PHE dari Nianalytic untuk simulasi Paylor. Semua proses pengukuran waktu, avalanche effect, dan akurasi hasil dilakukan menggunakan perulangan node sesuai skenario yang telah dirancang. Berikutnya bagian kelima yaitu desain. Pada bagian ini menjelaskan skenario simulasi yang digunakan dalam eksperimen. Terdapat dua skenario simulasi untuk masing-masing algoritma. Untuk skenario AES, skenario pertama yaitu terdiri dari 128 byte 20 node. Kemudian skenario kedua yaitu 512 byte 50 node. Untuk skenario Paylor sendiri, yang pertama terdiri dari 10 node dan yang kedua terdiri dari 20 node. Parameter evaluasi mencakup waktu enkripsi dan deskripsi, avalanche effect untuk AES, dan akurasi agregasi untuk Paylor. Kemudian parameter CPU utilization dan latensi autentikasi sebagai parameter spesifik jaringan. Selanjutnya, dari desain eksperimen tersebut disimulasikan menggunakan Python di Google Colab, menghasilkan luaran simulasi sebagai berikut untuk AES dan untuk Paylor. Untuk hasil simulasi AES sendiri, waktu enkripsi pada skenario 2 meningkat dari 0,0394 millisecond menjadi 0,0585 millisecond. Kemudian CPU usage naik drastis dari 3,5 menjadi 36,1%. Kemudian avalanche effect tetap stabil di kisaran 50%, menandakan kekuatan difusi tetap tinggi. Kemudian untuk latensi autentikasi kurang dari 0,1 millisecond yang sangat ideal untuk komunikasi real time. Selanjutnya untuk hasil simulasi Paylor di sini menunjukkan bahwa waktu enkripsi mencapai 369 sampai 397 millisecond, jauh lebih tinggi dari AES. Kemudian untuk akurasi agregasi tetap 100% bahkan saat jumlah node meningkat. Kemudian CPU usage tetap rendah sekitar 2,5 hingga 3%, menunjukkan efisiensi pada sisi penerima atau cloud. Berikutnya bagian ketujuh yaitu analisis performansi. Dari hasil eksperimen yang telah dilakukan menunjukkan AES sangat efisien untuk sistem real time dan edge computing meskipun beban CPU dapat meningkat signifikan jika jumlah node-nya bertambah. Kesimpulan yang kedua, Paylor tidak cocok untuk real time, namun sangat ideal untuk pengolahan data privasi sensitif secara agregat, misalnya pada sistem smart metering atau survei terenkripsi.
Dan tidak ditemukan anomali signifikan, namun terdapat tren bahwa AES mengalami bottleneck pada CPU di skenario besar, sedangkan Peller lebih stabil namun mengorbankan waktu proses. Bagian ke-8, kesimpulan, perbandingan antara kedua algoritma yang digunakan yaitu AES dan Peller. AES ini cocok untuk efisiensi, kecepatan, dan aplikasi yang real time, sedangkan Peller unggul dalam privasi dan pengolahan data agregat terenkripsi. Pemilihan metode kriptografi harus mempertimbangkan lapisan aplikasi, kebutuhan waktu nyata, dan sensitivitas data. Dan rekaman ini bisa diakses melalui link YouTube dan Google Drive berikut. Terima kasih.